Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan seminar proposal bersama Indonesia. Judulnya Minat dan Motivasi Belajar Siswa pada pembelajaran PAI di kelas 8 SMP. Islam Yatim menarik. Mari kita sama-sama mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar proposal itu dimaksudkan untuk mengetahui, mengecek kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, dalam mata skripsi. Layak atau belum proposal, apa yang akan dilakukan? Proposal itu usulan, rencana untuk melakukan penelitian. Sudah siap belum? Matang belum? Untuk itu harus lihat, kemudian nanti insya Allah ada masukan-masukan perbaikan untuk kesempurnaan dari proposal skripsi. Jadi tidak perlu ditakutkan ya. Kalau untuk PAI biasanya itu tergabung nanti satu kali dengan skripsi, proposal, seminar hasil, satu kali satu paket Pak ya. Nah kalau di MPI itu proposal ada nilai tersendiri masuk di MK. Masuk di MK jadi proposal dinilai memang tersendiri dan itu menjadi syarat dalam rangka komprehensif. Kalau belum ada nilai proposal nggak bisa komprehensif. Tapi kalau PAI proposalnya nilainya nanti digabung dengan nilai skripsi seminar hasil. Nah, prodi MPI dengan TPI kayaknya seperti itu. Baik, dipersilakan Saudari Khairunisa untuk mempresentasikan skripsi. Waktunya menyesuaikan. Sampai kapan Anda bisa silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Minat dan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 8 SMP Islam Yatim. Coba itu masker biar tidak mengganggu gerak apa yang di kelas 8 SMP Islam Yatim Manado. Masuk di latar belakang. Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk generasi penerus yang telah membangun bangsa. Salah satu pendidikan yang dipupuk sejak dini adalah pendidikan agama, terutama pendidikan Islam bagi kita sebagai orang Muslim. Pendidikan agama Islam PAI merupakan hal mendasar yang harus diberikan kepada peserta didik sebagai bekal kehidupan. Kewujudan pendidikan agama pada sekolah terangkum dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan mata pelajaran yang dijadikan kurikulum wajib untuk dipelajari oleh seluruh peserta didik yang beragama Islam. Pembelajaran PAI harus dikemas dengan sebaik mungkin sehingga peserta didik senang dalam belajar dan menaruh perhatiannya secara utuh terhadap pelajaran tersebut. Perhatian akan menunggu jika adanya minat kemudian karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan peserta didik lebih giat dan memahami pelajaran dengan baik. Minat dan motivasi belajar merupakan modal awal untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya minat, muncul motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dengan serius dari awal sampai akhir hingga tercapai hasil pembelajaran yang baik. Minat dan motivasi tersebut akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. Minat dan motivasi belajar siswa tersebut menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Karena tanpa adanya minat dan motivasi belajar dari siswa, proses pembelajaran tidak akan berlangsung secara maksimal. Tingkat keberhasilan belajar peserta didik sebagian besar tergantung dari berapa besar minat dan motivasi yang dimiliki siswa. Minat siswa
sebagai penentu motivasi untuk giat dalam belajar. Diharapkan akan mencapai presentasi belajar yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut, saya melakukan penelitian dengan judul minat dan motivasi belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 SMP Islam Yatim. Adapun rumusan masalahnya, pertama, bagaimana minat belajar siswa kelas 8 pada pembelajaran agama Islam. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar siswa pada pembelajaran agama Islam di SMP Islam Yatim Manado. Untuk penelitian yang rela kampung, saya mengambil dari landasan teoritis. Pertama, minat belajar, pengertian belajar, hal-hal yang menunjukkan minat belajar. Yang kedua, ada motivasi belajar, pengertian motivasi, teori motivasi, bentuk motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang ketiga, ada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian PAI, landasan pembelajaran PAI, fungsi PAI, tujuan PAI, pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik. Adapun penelitian yang relevan yaitu pertama, Siti Maisaroh, peranan metode pembelajaran terhadap minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam. Yang kedua, ada dari Lucy Sapitri, penggunaan media pembelajaran audio visual dan menumbuhkan minat dan motivasi belajar pendidikan agama Islam. Yang ketiga, ada dari Umi Wafiroh, upaya guru meningkatkan motivasi belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat, ada Muhammad Rukitan, motivasi belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk jenis metode penelitian, saya mengambil penelitian kualitatif deskriptif. Tempat dan waktu dilaksanakan di Sekolah SMP Islam Yatim Manado. Yang untuk sumber data, saya ambil data primer, data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Untuk data sekunder sendiri, yang dalam penelitian ini menggunakan data seperti buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Islam Yatim Manado. Metode pengumpulan data, wawancara dan observasi, instrumen penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini sekaligus sebagai perencana, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, penukir data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Islam Yatim Manado. Kehadiran peneliti bertugas sebagai perencana, pelaksanaan, pengumpulan data, dan menganalisis serta melakukan dan melaporkan hasil penelitian. Teknik analisis data sendiri, proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang didapatkan, baik yang didapat dari wawancara ataupun studi terhadap dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum dan dikategorikan sesuai masalah dan tujuan peneliti. Selanjutnya, kategori yang telah diklasifikasi tersebut dikonstruksikan dalam penelitian kualitatif ke dalam sebuah deskriptif untuk kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan yang utuh. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kalau bisa, apapun yang terjadi sudah dilaksanakan presentasi. Baik, kita langsung masuk pada sesi
sesi pendalaman konfirmasi tanggapan dari para penguji. Pertama dipersilakan penguji Bapak dari Ilham. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Terandus Kusnan MPD selaku Ketua Sidang Seminar Proposal atau Pembimbing 1, mahasiswa yang hadir pada kegiatan spektakuler ini, ibu-ibu di belakang, halo, yang belum ujian proposal, halo Bu. Ya, semoga terinspirasi untuk mengikuti langkah 3 diva ini yang hari ini ujian proposal ya. Dan untuk saudari Khairun Nisa, Nisa sehat Nisa? Sehat? Fokus dulu. Ada ingat-ingat pas apa ngana? Ingat-ingat ayam. Ayam ada goreng. Nggak masuk kerja hari ini? Libur toh? Sudah juga ingat tuh ayam kan? Oke, sehat? Nisa, sehat? Agak nervous ya kayaknya. Gugup? Gugup, minum air dulu, minum dulu. Silakan minum dulu. Minum dulu. Oh, sedikit. Siap ya? Ibu kan enggak ada. Jadi saya 30 pertanyaan. Ibu enggak ada. Ya baik. Ini sama ya lokasi penelitiannya dengan Dewi. Dan oh sorry, Dewi sama dengan Dewi. Tadi sempat dipertanyakan ini SMP Islam Yapim Manado. Yapim ini nama atau singkatan? Nama, bukan singkatan. Setahu saya Yayasan Pendidikan Islam Manado. Nama atau singkatan, bisa? Kalau nama itu yakin. Berarti ini nggak boleh harus dijabarkan ya, agar orang nggak salah paham, sehingga tidak ada double Manado nanti, Yapim Manado, ya kan? Yayasan Pendidikan Islam Manado Manado, judulnya jadi gitu nanti ya, jadi lucu. Tapi lihat dulu nomenklaturnya, tanya di sekolahnya itu nama atau memang istilah singkatan ya, harus ditanya. Kamu ngajar di situ? Iya, kemarin PPL kemarin. PPL? PKT. PPKT, ya. Oke. Kenapa Anda ingin meneliti minat dan motivasi? Karena yang saya lihat selama di sana saya banyak melihat atau menganalisa makin banyak dari siswa-siswa tersebut yang kurang memperhatikan dalam pembelajaran. Ada yang Kurang memperhatikan ketika Jadi pembelajaran. mengambil judul ini. Hanya itu? Hanya karena kurang perhatian? Ya? Iya. Jadi Anda butuh diperhatikan sehingga Anda ingin meneliti. Masa hanya itu? Hanya itu doang? Gimana bisa Bapak diperhatikan baik-baik? Nah, selain itu apa? Di sini banyak sekali kamu tulis di dalam. Selain kurangnya memperhatikan apa? Sering ngobrol, tidak keluar masuk enak, keluar masuk. Nggak boleh ngobrol begitu kalau kita ke sekolah? Nggak boleh ngobrol? Maksudnya dalam sementara pembelajaran berlangsung banyak siswa tidak ada siswa yang bicara
Kalau sana lantai 3. Kalau banyak yang ngobrol di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Nah, begitu menjelaskannya. Jangan cuma ngobrol-ngobrol, masa nggak boleh ngobrol di sekolah? Dalam proses pembelajaran, ngobrol di luar materi begitu. Apalagi, ya sekarang begini, saya ingin minta tanggapan Anda ya. Saya pernah mendengar bahkan sering bahwa SMP Islam Yapim ini adalah sekolah buangan ya. Menurut Anda sebagai seorang guru yang pernah mengabdi di sana selama 3 bulan, kira-kira apa respon Anda? Yang nanti akan dikaitkan dengan judul ini ya. Kira-kira kenapa? Bicara sekolah keuangan. Iya. Ya karena anak-anaknya banyak yang nakal. Berarti Anda setuju itu? Memang terbukti. Memang terbukti orang banyak yang susah diatur. Bandel. Masalahnya di mana itu? Antaranya di siswanya. Siswanya. Tidak ada faktor lain. Kalau faktor lain, Minat dan motivasi ini dipengaruhi oleh apa? Kira-kira Anda minat untuk kuliah di IAIN dan Anda punya motivasi kuat kuliah sambil bekerja. Kira-kira apa yang mempengaruhi pola pikir Anda, minat dan motivasi Anda? Kenapa Anda mau kuliah di IAIN dan lain sebagainya? ya sumpah Pak untuk mengangkat derajat perempuan. Ada motivasi kuat di situ ya. Kira-kira kalau minat dan motivasi belajar siswa, apa faktor di belakang layar itu sehingga menumbuhkan minat dan motivasi belajar? Kan nggak terjadi di sana ya. Minatnya kurang kan? Di sana gratis, sekolahnya gratis atau berbayar? Bayar. Oh, hanya infak, nggak ada SPP bulanan kan? Sudah gratis, terus kenapa nggak mau belajar? Pengalaman kamu selama 3 bulan kenapa? Pernah nggak? Ada observasi ini? Belum. Terus gimana? Nanti kalau kamu datang ke sana ternyata siswanya sudah berbeda dengan apa yang kamu lihat dulu, kamu sangat yakin tidak ya? Ini satu yayasan dengan SMK ya, SMK Islam. Ada yang alumni Yapim penghuni di belakang? Ya nggak ada. Model. Ya baik. Harus kuat ya, latar belakangnya harus kuat. Harus kuat. Kamu harus meyakinkan pembaca bahwa dari latar belakang inilah saya harus meneliti, sehingga penelitian ini menjadi penting agar bisa menjadi evaluasi untuk SMP Islam Yapim. Harus kuat. Nah, sementara di sini itu belum terlalu kuat latar belakangnya. Proposal ini itu sudah sangat lengkap sekali ya. Ini halamannya saja ada 41. Banyak sekali ya. Tambah 20 halaman jadi skripsi ini selesai semua. Besok kamu ujian seminar hasil sudah boleh ini kayaknya. Udah lengkap, sudah tebal. Bahkan dia sudah ada pedoman wawancaranya juga. Memang sudah terniat sekali dia ya. Ya artinya bukan ketebalan ya yang menjadi tolak ukur bagus atau tidak, tapi kualitas dari apa yang kamu tuliskan di dalam.
termasuk mulai dari latar belakang itu nggak perlu terlalu banyak halaman. Yang penting kan sering diajarkan ya piramida terbalik dari umum ke khusus. Nah khusus itulah kamu harus jelaskan data-data faktual hasil observasi yang ada di SMP Islam Yapi. Observasi itu penting, bukan hanya jadi gini ya, ketika kamu membawakan data observasi setahun yang lalu, ketika kamu keluar bisa jadi sekolahnya berubah, siswa-siswanya tiba-tiba rajin semua, terinspirasi dari kakak ini kata Anissa, semua berubah, kan bisa jadi, ya kan? Nah makanya kamu harus kembali dan pastikan apakah memang masalah ini masih ada atau enggak. Ya, kalau ada berarti ya selamatlah engkau ya. Jadi perkuat lagi di latar belakang, data-data faktual, data-data faktual. Kemudian ini kenapa ayat-ayat ini dikotak-kotakkan semua ini? Hah? Ini kotak lagi? Hah? Emangnya di pengunduhan enggak dituliskan harus dikotakkan? Itu kan contoh, kotak itu supaya lebih jelas. Bukan berarti kamu harus kalau di buku panduan halamannya yang ini tiba-tiba ketempel lalat di sini. Kamu tempel lalat di sini? Kan enggak. Gimana ya pokoknya? Enggak ya, ini enggak ada. Jadi jangan dikotak-kotakkan. Semua ayat-ayat saya lihat dikotak-kotakkan di sini. Oke. Dalam mengutip ini ikut pedoman tahun berapa? Pedoman tahun berapa? Pedoman tahun berapa? Yakin? Nggak dicampur dengan 2020? Ini masih ada inot kamu pakai. Menurut Sagala 2003.23 itu kan sudah ditambah footnote lagi. Ya kan di halaman 1, coba lihat situ. Dihilangkan saja yang ini ya. Kalau saya boleh hapus, saya hapus dari sini ya. Ternyata nggak bisa. Nggak usah pakai inot, kita pakai footnote di IAIN Manado. Yang begini itu bukan karakter di IAIN. Yang 2003.3 itu dihilangkan saja. Ya, kemudian rumusan masalah ada berapa? 2. Oke, batasan masalahnya apa? Minat dan motivasi belajar. Itu batasannya. Minat itu luas ya. Motivasi juga luas. Kalau kamu nggak batasi, kamu akan tua di skripsi. Ya, yakin dan percaya, kamu akan tua di skripsi. Makanya kamu harus membatasi. Harus membatasi masalah. Contoh ya, contoh misalnya di Prodi PAI itu ada yang meneliti peran guru PAI dalam mengembalikan peradaban dunia. Sadis saya bilang, kamu sampai hari kiamat nanti tidak selesai kira skripsi. Dia ingin mengembalikan peradaban dunia. Peradaban dunia ini luar biasa ya. Itu kan umum ya. Ini minat dan motivasi kan umum. Kamu harus batasi.
supaya penelitian kamu itu tidak makan banyak waktu dan bisa fokus. Ya contoh ya, kan banyak sekali minat tadi yang kamu sebutkan. Contoh apa? Misalnya apa? Minat apa? Misalnya minat apa? Kalau kamu? Baca novel. Oke, taruhlah contoh ya, minat baca novel. Kan tidak mungkin semua novel akan kamu baca. Oke, kamu batasi di 2 novel, misalnya novel Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Berzikir. Oh, kertas contoh. Kan kamu batasi novel saya di 2. Itu namanya pembatasan. Paham ya? Kamu harus batasi. Semuanya nanti kalau buat proposal harus membatasi. Kalau tidak akan tua dengan skripsinya. Di bab 5 dia bisa menulis begini. Karena setua. Bab 5. Ya, dibatasi supaya bisa cepat selesai dan fokus. Pakai metodologi apa ini? Teknologi penelitian Kualitatif. Apa? kualitatif. Kualitatif. Berapa lama ini ada buat skrip proposal ini, Nisa? Berapa lama? Pembuatan proposal ini Ya, mulai dari 1 bulan. lebih dari 1 bulan. Soalnya Susah membagi waktu. Yang penting bisa membagi hati ya. Ya sudahlah, saya cukupkan saja ya. Yang jelas gini, ini semester berapa sekarang Nisa? Semester berapa sekarang? Dia sudah lupa semesternya berapa? 8. Oke, kamu harus, kayaknya kalau untuk lulus semester 8 sudah nggak bisa. Jadi targetnya di semester 9 kamu harus selesaikan. Kalau bisa tahun ini. Boleh begitu? Ya sudah tebal ini, sudah 40 halaman tuh. Kamu tambah lagi 20 halaman kosong, jadi skripsi ini sudah. Wah. Ya kan? Oke, semangat nih saya. Jangan ya bagi-bagilah waktu. Kamu ngajak kerja di KFC shift siang, malam? Siang. Nah, berarti paginya kamu bisa datang ke kampus, ke perpustakaan. Lelah, cari suami. Supaya ada yang menguatkan. Baik. Yang tidak ada suami. Baik, terima kasih atas ayam gorengnya. Enggak, maksudnya terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Ya, terima kasih Pak Yana Abdul MPD sudah memberikan masukan. Memang seminar proposal tidak terlalu formal ya. Tujuannya adalah memberikan masukan, mengecek kesiapan Anda untuk mengikuti. Kekurangannya tinggal kita diskusikan dengan jemaah. Jadi ada sekalian tidak perlu cepat-cepat ya, cepat-cepat. Saat ini ada ibu kampung yang baik hati ini yang mendukung Anda untuk tetap sukses. Jalani aja. Bagi yang belum saya kira untuk BAT saya kira sudah bagus ya, antusias untuk penyelesaian studi sudah sangat bagus. Baik, apa yang disampaikan direkam, dicatat dulu, ada toh? Ya Allah, dan ikut kami tidak masalah ya, di sini tidak masalah. Anda harus mencatat, pastikan apa yang disampaikan, poin-poinnya itu diperlukan. Untuk apa? Bahan perbaikan. Tidak perlu kami ulang, kita harus mengulang apa yang harus diperlukan.
santai tapi serius gitu. Kenapa kamu buat begitu? Biar Anda tidak takut. Dari musuh foto-foto di sini tuh, nah, apalagi seram-seram kan? Jadi santai tapi serius. Baik, selanjutnya dipersilakan Ibu Kaprodi, Ibu Penguji Satu Ibu Dr. MPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Anandaku Khairunisa ya. Walaupun terlambat tapi masih ada sebabnya kamu sudah terlambat. Nah, yang saya inginkan kamu sudah wisuda karena teman-teman angkatan 2018 ya, sudah ada yang satu orang, tapi sayang seribu sayang untuk angkatan tahun ini khususnya kelas mandiri tidak ada satupun yang maju. Tahun-tahun sebelumnya itu hampir 70% maju karena memang saya sering membangunkan di tengah-tengah malam. Ini masalah yang diangkat sudah cukup bagus, dan kalau saya tidak salah tadi yang pertama SMP Islam juga ya, yakin kalau tidak salah Dewi ya, Dewi yakin juga ternyata sama. Jadi nanti ada ingat ada nanti turnitin di saat terakhir, kemungkinan besar ada persamaan ya. Namun di latar belakang ini saudara belum terlalu menjelaskan tentang minatnya mahasiswa, minatnya siswa di sana dan motivasi siswa khususnya SMP Islam Yapin kan dalam pembelajaran PAI. Ya seharusnya ada dituangkan di sini tentang observasi awal yang pernah Ananda Khairunisa alami ya waktu PPKT. Apa dituangkan di sini bahwa peneliti pernah observasi selama beberapa bulan waktu melaksanakan PPKT bahwa minat dan motivasi siswa SMP Yapin dalam pembelajaran PAI itu kurang disebabkan karena ini. Ya, disebabkan karena ini. Itu karena saudara kan mengajar di sana selama 3 bulan. Ya, Agustus sampai September, Oktober, 4 bulan loh. 4 bulan. Apa yang dirasakan di sana? Apa di sini harus saudara muat. Ya. Oke. Di dalam penulisan ini saudara pakai note. Nah, dia tentunya ada pedoman penulisan tugas akhir 2018 yang etika ya, itu yang caranya mengutip bagaimana itu saja yang diambil ya. Ini proposal ini sudah bagus ya, outline-nya sudah bagus, tinggal mau diperjelas apa yang saudara teliti ya. Contoh karena ini sudah masuk di bab 1, bab 2, bab 3, tinggal mau tambah bab 4 sudah kelar. Yang seharusnya proposal itu belum tertulis bab 1, bab 2, bab 3 secara undang-undang itu A, B, C, D pakai ini. Tapi ini sudah bab 1, tinggal di bab 4 dia tidak ada 20 halaman 2 lembar. Ketika nanti saudara meneliti hasilnya itu dikelola, dimuatlah di sini, diperas itu kota, dibuat, diisi di bab 4. Karena rujukan yang saudara pakai di landasan teori ya sudah mantap, sudah bagus. Ya, motivasi belajar, minat belajar, apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, ini kan sudah ada. Dan itu nanti yang di landasan teori itu yang dipakai untuk mendapatkan bahan di bab 4. Ini di landasan teori ya, rujukan. Bagaimana minat belajar di sana? Apakah sesuai dengan teori?
Bagaimana motivasi belajar? Apakah sesuai dengan teori yang saudara cantumkan di sini? Kalau beda berarti ada. Itu ya. Baru penulisan ayat. Ini di fotokopi ayatnya digunting baru di kopi ya. Iya. Kenapa ada kotak-kotak garis? Oh memang sengaja. Oh dilihat di pedoman tuh kasih kotak-kotak itu dia. Nasi kotak itu. Nasi kotak sama dengan kotak KFC ya modelnya saya. Ya ini sudah ya alhamdulillah sudah bagus pengertian judulnya ya, pengertian minat belajar dengan pembelajaran sudah, definisi operasionalnya. Ya, tahu definisi operasional. Ini nanti ada dilihat di situ definisi operasionalnya tentang minat dan motivasi belajar itu bagaimana diuraikan, ya, diuraikan di situ. Tujuan dan kegunaan penelitian itu kegunaan dijelaskan tujuannya apa, kegunaannya apa. Di sini kan baru cuma tujuan, kegunaan saudara tulis, tujuannya belum. Ya, tujuannya itulah di rumusan masalah yang diambil untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan ini. Kegunaannya juga begitu. Berapa rumusan masalah, begitu juga kegunaannya ya. Nggak usah terlalu banyak. Di apa? Saya tekankan kembali di penulisan ayat, contoh kalau surah yang dikutip Al-Baqarah itu Al-Baqarah masuk surah yang keberapa? Kedua kan? Al-Baqarah kalau orang mau ambil ayat 5. Jadi Al-Baqarah 2.25 menandakan bahwa surah kedua ayat 5. Jangan langsung, karena susah itu, cepat mau didapat. Oh, surah Al-Imran ayat 105. Surah Al-Imran surah keberapa? Susah toh? Cari satu-satu bagian. Tapi kalau sudah dijelaskan bahwa surah Al-Imran itu surah kelima, contoh atau kelima, ayat 104, langsung dilihat dibuka. Oh, surah Al-Imran 5. Dia cepat didapat ayatnya ya kalau diperjelas begitu. Ya. Untuk kutipan hadis itu buku rujukan asli yang diambil ya. Ini semua saya lihat saudara yang buku yang dikutip ini masih pakai endnote. Ya, itu pun cuma tahun. Tidak ada halaman. Waktu Contoh, lupa hapus. Muhammad Nur Ihsan dikutip bukunya tahun 2016. Ketika diselidiki itu dia di halaman berapa saudara ambil? Ini mana? Punya halaman berapa? Tidak ada. Halaman berapa? Tidak ada. Semua yang buku yang saudara dia waktu ada kopas lupa hapus. Ya, jadi dia ulang ini. Jangan pakai endnote. Kalau pedomannya di Unima bagus ya, karena endnote ya tahun umpamanya Abrar Ilham judul bukunya Mohabbat Cinta. Halaman Mohabbat Cinta ya. Muhabbatin. Apa dah? Muhabbatin. Mohabbat Cinta. Apa ya? Pokoknya Mohabbat Cinta ya. Itu dia tahun terbitnya tahun 2018. Ya, ada kata-kata di situ bahwa suami menyayangi istrinya dalam keadaan begini, harus dia sayang, dia peluk begini. Itu dia di halaman 2. Jadi Abrari Ilham
2016 halaman titik 2 halaman 2, tapi itu kalau N0 ya. Tapi kalau bagaimana kalau umpamanya dia footnote, itu di kutipannya dia di bawah, dijelaskan di atas dulu baru dia kutipan. Abrar Ilham judul bukunya rata-rata tahun terbitnya, penerimnya siapa, tahunnya di halaman berapa. Itu kalau di Unima gampang, tahun halaman gampang, nggak susah-susah karena itu pernah saya alami. Ini nanti Bapak insya Allah Pak Gampang, satset jadi. Tapi ini harus orang pakar-pakar dulu pada supaya semangat. So beban beratnya dia hilang. Ya, banyak semua buku yang saudara kutip, ya, Tulusi, Safitri, Wafiro dan kawan-kawan, semua cuma tahun. Ya, tahunnya sih gampang, tapi orang sebagai pembaca mau lihat bahwa saudara kutip di halaman berapa itu dia mau lihat betul atau tidak, harus jelas ya di halaman berapa. Jangan cuma onde harus jelas gulanya di atas simpan di mana, di tengah atau di luar. Onde kalau gulanya tersimpan di mana? Di toples. Kalau onde di urutan ke berapa dia? Kalau onde di tengah atau di dalam atau di mana? Di mana? Di dalam tuh. Di dalam kan? Belum tentu. Kedua. Itu nanti. Gitu. Jadi harus jelas cara pengutipan, karena itu dasar yang harus ditelusuri nantinya oleh pembaca ya, karena bukan cuma satu orang, bukan cuma pembimbing, bukan cuma penguji. Nantinya kalau ini hasil penelitian saudara selesai, bukan cuma saya berempat yang baca, semua orang bisa baca dan bisa mencari. Ketika dia salah berarti itu salah yang beruntutan. Yang bisa dilihat siapa DP pembimbing dan siapa DP penguji, begitu ya. Ini penelitiannya, semoga doa Kaprodi setelah ini. Sebenarnya revisinya cuma 1 bulan, tapi saya minta dengan hormat, khusus Anandaku ada bertiga, karena setahu saya ini Pak orangnya ulet, bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, di samping juga sebagai mahasiswa. Jadi itulah hebatnya Khairul Nisa dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa yang di belakang. Ini adalah sudah menghidupi diri sendiri, tidak minta uang sama orang tuanya. Ya, sudah bekerja. Ya, dan bisa manajemen waktunya, membagi waktunya untuk kuliah dan untuk bekerja. Insya Allah nanti membagi untuk yang ketiga untuk keluarga. Pak Brani tadi kalau saya tidak lelah cari suami. Jadi, saya ada peluang mencari suami ya supaya tidak lelah. Dia bilang begitu kan Nisa? Jangan nangis kok Nisa. Nisa kah? Jangan nangis kok, biasa Jo. Dia nggak mau nangis. Dia terharu bagaimana seorang mahasiswa dalam harus semangat dan memotivasi diri sendiri ya, tanpa bantuan orang lain ya. Khususnya pendamping. Tapi kalau ada pendamping kan berarti ada bantuan toh. Tapi kalau masih single itu dia kan, ya harus kuat, tegar. Walaupun selalu menetes air mata, karena itu yang saya alami, air mata selalu meleleh. Kira-kira begitu. Penelitiannya nanti dalam pengumpulan data, ada data wawancara, observasi dan dokumentasi. Jangan lupa itu ya. Diwawancarai bukan cuma guru PAI, guru yang lain, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
kepala sekolah ya, supaya bahan untuk di bab 4 itu banyak yang dimuat nanti ya. Oke, saya kira begitu Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Penguji 1, sudah banyak masukannya. Sudah ada pujian juga tadi ya, sesuai dengan namanya Khairun, perempuan yang terbaik. Baik, dipersilakan pembimbing. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan bunyi yang saya hormati beserta adik-adik kesempatan hari ini, alhamdulillah banyak supporternya ya, bisa. Dan terkhusus untuk Ain dan Khairul bisa. Alhamdulillah sudah sampai di tahap seminar proposal. Insyaallah tadi dari penguji sudah ada tanda-tanda bisa dilanjutkan ya, Lor. Ya, insyaallah. Bisa. Kapan terakhir bimbingan dengan ibu? Kayaknya lupa ibu. Sudah lama. Berarti agak lama jaraknya dengan sampai seminar proposal ya. Iya. Nah, ibu agak lupa sedikit. Gimana ini? Baik. Minat dan motivasi belajar siswa. Tadi ada beberapa yang sempat ditangkap karena ibu minta maaf karena sempat terlambat karena ada arahan di bawah. Yang pertama itu terkait penulisan footnote dan daftar pustaka. Nanti dicek lagi di pedoman. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh penguji bahwa yang kita gunakan itu adalah footnote, bukan endnote, bukan endnote, tapi yang digunakan adalah footnote. Ini yang betul yang kalau footnote yang di sini. Ini juga untuk yang lain ya, bisa diperhatikan, semoga ada ilmu setelah keluar dari sini. Ini yang namanya footnote yang kita gunakan ini. Kalau yang di dalam teks itu namanya minat atau endnote sampai terbalik minat kayaknya. Jadi itu bedanya kita dengan yang lain. Jadi kita harus tetap mematuhi aturan yang ada di kampus kita ya. Jadi semua nanti yang bentuknya endnote itu diubah ke dalam bentuk footnote. Tapi perhatikan ini sebenarnya sudah double. Dia dijadikan endnote, ternyata footnote-nya juga ada. Jadi tinggal yang di dalam teks itu yang dihilangkan. Itu solusinya yang tadi. Dan nanti daftar pustakanya itu berbeda penulisan footnote dengan daftar pustaka. Nanti cek lagi deh ya di pedomannya. Apa sih bedanya ketika kita menulis footnote dengan daftar pustaka? Itu pasti ada bedanya. Silakan nanti dicek. Ibu tidak mau jelaskan satu persatu di sini. Akan memakan waktu yang banyak. Silahkan dicek di pedoman. Nanti kalau menemukan sendiri pasti akan berbekas di kepalanya, di otaknya. Jadi nanti sampai di skripsi, ujian skripsi nanti itu akan terngiang-ngiang. Oh ini bentuk penulisan footnote, kalau daftar pustaka ini modelnya. Kemudian yang kedua, data empiris atau data yang ada di lapangan ya, di lokasi penelitian itu dipaparkan pada latar belakang masalah. Yang terkait tadi, terkait judul kita, motivasi dan minat. Bisa ambil data awal, data boleh observasi, boleh interview, silakan. Kalau ada salah satu guru kah atau salah satu peserta didik, boleh salah satunya dimintai wawancara atau di interview terkait minat dan motivasi. Di Yaspip ya, Yapin, gimana dong? SMP Islam yang gimana? Itu dipaparkan di latar belakang masalah ya. Nanti yang dikasih footnote. Misalnya footnote pertama hasil interview atau hasil observasi terserah nanti bentuknya seperti apa. Yang mudah. Kemudian catatan ini sesuai dengan pedoman instruksi. Kemudian lanjut penomorannya juga
juga masih banyak yang keliru. Nanti dicek lagi di pedoman deh ya. Biasanya kalau ibu membimbing itu ibu tulis di proposalnya. Kalau bab, kemudian subbab, itu kan A kapital ya, besar, A besar. Setelah subbab itu ada bagian satu, kemudian A titik, kemudian kalau A kita ada 5 bagiannya dan seterusnya. Itu ada pedomannya ya, ada aturannya sendiri. Kemudian ibu tadi sempat baca-baca, alhamdulillah sudah ada deh ya untuk pedoman wawancara. Kemudian masih ada yang kurang berarti. Ada berapa macam metode pengumpulan datanya? Ya. Tiga. Wawancara dan observasi, hanya 2 itu. Nanti ditambahkan dokumentasi ya. Dokumentasi itu bukan berarti hanya foto-foto atau bentuk video, tidak. Tapi misalnya kita ambil dokumen yang ada di sekolah sana terkait pembelajaran PAI, khususnya terkait minat dan motivasi. Nanti dilengkapi untuk di lampiran untuk instrumen penelitiannya, ditambahkan ini pedoman wawancara sudah ada, tinggal adik tambahkan pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Nanti ditambahkan di lampiran dan juga metode pengumpulan datanya ya. Dan terkait pedoman wawancara, ada beberapa yang sudah terkait dengan kajian teori. Nanti begini dari pedoman wawancaranya itu coba diturunkan dari kajian teorinya. Misalnya yang minat tadi ya, karena 11 kan salah itu materi terkait minat. Hal-hal yang menunjukkan minat belajar ini bisa dijadikan bahan wawancara adik. Misalnya latar belakang peserta didik, keberhasilan menurut pengajar yang profesional, bisa ditanyakan apakah pengajar di sana sudah profesional. Kemudian keempat, sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, apakah di sana sudah memadai saat operasinya atau seperti apa. Jadi yang di kajian teori bisa ada dalam bentuk pedoman wawancara disesuaikan dengan kajian teori. Paham ya maksudnya? Ambil saja deh, ini sudah lengkap alhamdulillah di minat belajar, kemudian nanti di motivasi belajar ya. Ini sudah lengkap di kajian teori. Tinggal wawancaranya seperti apa disesuaikan dengan kajian teori yang ada. Dan satu hal, ini yang belum temukan di coba kita ke metode penelitiannya, sumber data primer. Ini sudah harus diperjelas bahwa informasinya kan di sini guru mata pelajaran PAI serta peserta didik. Ada sudah harus tulis di sini ada berapa guru mata pelajaran PAI di sana. Ditulis saja sebanyak 1 orang. Kemudian kan bisa tadi dikonfirmasi ke guru yang lain, boleh dimasukkan. Kemudian peserta didiknya ada berapa peserta didik di kelas, karena ini dibatasi di kelas 8. Diambil saja berapa peserta didiknya di kelas 8. Berarti kalau yang sekarang sudah naik kelas 9, berarti harus ambil data yang baru. Disesuaikan saja dengan data yang real di lapangan. Jangan lagi ambil yang disesuaikan saja ya. Kemudian observasi. Kemarin ini ada beberapa mahasiswa yang meneliti, habis wawancara, habis itu pergi. Kalau ibu maunya, ini kan minat dan motivasi belajar siswa ini kan bisa terlihat pada saat pembelajaran berlangsung. Kalau bisa ada stay di situ, kemudian kalau bisa divideokan dan lihat apa yang terjadi di sana, apa betul anak-anak termotivasi untuk belajar, apa yang guru lakukan sehingga meningkat motivasi belajarnya peserta didik kita, meningkat minatnya peserta didik kita, apa yang gurunya lakukan di
dalam kelas. Apalagi di sini tadi ada di teori motivasi kalau tidak salah, itu kan dalam ilmu pendidikan ada reward dan punishment. Apa betul gurunya memberikan reward? Apa betul gurunya memberikan punishment? Itu kan harus disesuaikan dengan jangan hanya dari hasil interview tapi hasil observasi ada di sekolah sana. Jadi kalau bisa dalam satu atau gurunya siapa ada? Guru dari bukan? Oh bukan. Ya, jadi ya kalau bisa dari hasil interview itu kita konfirmasi dari observasinya apa betul seperti itu apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian dikonfirmasi juga ke guru yang lain, boleh bawa-bawaannya sampai ke kepala sekolah silahkan. Di TU juga bisa, guru seperti ini, guru PA-nya seperti ini. Jadi di sana itu ada ya guru agama Islam dengan ada non di sana peserta didiknya? Ada non? Tidak. Tidak ada ya? Ada. Yang mana betul? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Jadi sudah bisa diperjelas apa jumlah peserta didiknya di kelas 8 dan terkait penomoran tadi masih banyak itu, kemudian untuk pengetikan itu diperbaiki ya. Tadi ada yang mana? Ini awal sebenarnya pertanyaannya. Ini bisa tulisan yang di lembar penilaian. Bukan? Nisa yang tulis apa bukan? Itu cuma mau mengkonfirmasi saja. Motivasi yang tulisannya benar yang mana? Yang di sini atau yang di proposalnya? Ini hanya ingin Ibu sampaikan bahwa untuk menulis proposal atau skripsi itu butuh kehati-hatian, butuh ketelitian. Yang mana benar? Pakai B atau pakai N? Ini mungkin terburu-buru. Ya baik. Di alhamdulillah sudah sampai di sini deh ya. Jadi sekarang komunikasi kita perlancar di WA. Kalau tidak bisa ketemu langsung dengan Ibu tidak apa-apa via WA. Kan seperti tahu waktunya jam kerja ya. Selamat untuk Indonesia, tetap semangat ke depannya. Semoga bisa selesai di semester 8 ini. Baik, kalau bisa hanya sampai di semester 9, jangan lagi sambung semester selanjutnya. Sekian dari Ibu, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa sampai 8, 9 semuanya persediaan tadi. Ya, baik. Banyak masukan tentu tidak bisa sampaikan satu persatu. Ketika membahas minat motivasi di rumusan masalah ada dua, bagaimana minat, bagaimana motivasi. Tapi ketika membahas minat motivasi akan terkait dengan gurunya, bukan hanya siswanya. Perlu ada satu poin yang perlu ditambahkan di RN, bukan makan. Misalnya salah, ya. Peran guru atau upaya guru dalam meningkatkan minat motivasi. C. Ditulis. C. Yang ketiga, upaya guru dalam meningkatkan minat motivasi. Karena pertanyaan Anda ada di dalam itu yang sudah Anda tulis. Jadi tiga itu. Bagaimana? Yang di sini Pak. Enggak, di dalam. Rumusan masalahnya. Oh boleh. Karena ada daftar pertanyaan umumnya dan ketika baca minat siswa dan gurunya pun terlibat. Biar agak luas. Ya, jadi 60 itu bisa terlalu. Bagaimana peran atau upaya guru dalam hal-hal lain saya kira sudah terekam yang tercatat sehingga dalam waktu yang sudah ditentukan sebelum waktunya habis bisa diperbaiki dan secepatnya diskusi jenis karena itu sudah ada tinggal
panduan observasi. Untuk ke sana tentu Anda akan menambahkan ya, karena sudah bertambah RM-nya, detailnya pun ditambah. Strategi atau upaya guru dalam peningkatan minat nanti dicari ya. Ya, dicari ya. Ya. Sebenarnya berharga tapi tidak ada iya. Nggak putus cinta. Salah-salah sepronis biasa bermain apa belasuman. Nggak putus cinta Bapak. Saya kira jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa, nanti akan disampaikan. Tulis Baik, diterima kan? umum bisa diterima, dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Ya. 1 bulan. Ya. Ya. Baik, mari kita